Oke, baik. Jadi di materi kita keempat ini ya, kita akan membahas tentang ya materinya juga belum dikirim Ustadz. Nanti insya Allah sekalian saya kirim ya. Ya, jadi kita lanjut ya materi keempat ini di pertemuan keempat yaitu adalah tentang memahami ya perbedaan karakter dari ilmu, kemudian sakofah, metode ilmiah dan metode rasional. Ya, ini nanti kaitannya dalam kita mempersiapkan ya mempersiapkan materi ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang pedagogi Islam bukan hanya sekedar delivery konten atau menyampaikan materi, tapi yang juga tidak kalah penting adalah mempersiapkan materi ya. Kalau di materi di pembahasan batch di pembahasan pertemuan satu itu kita bahas tentang madah ya materi. Ya, kemudian juga nanti ada torikoh ya penyampaiannya seperti apa. Nah, maka ini di pertemuan keempat ini kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan ya, mempersiapkan eh, materi yang akan kita sampaikan kepada para eh, siswa atau kepada para mahasiswa. Jangan sampai materi yang kita ambil itu justru bukan berasal dari Islam, ya, atau sebaliknya justru bukan memberikan petunjuk kepada anak didik kita, justru malah mereka semakin kacau cara berpikirnya, malah semakin bingung mereka tentang agama ini, tentang tujuan hidupnya, ya seperti sekarang gitu ya. Ada ilmu-ilmu eh, yang katanya ilmu pengetahuan, tapi kok dipelajari makin membuat kita itu justru bingung tentang ilmu itu sendiri. Maka kita perlu membahas materi ini. Kita sisipkan materi ini tentang karakteristik ilmu, sakofah, metode ilmiah, dan metode rasional. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita mulai dari definisi dulu ya bahwa ada yang disebut sebagai ilmu ya atau yang kita lebih kenal sebagai natural sciences ya ilmu-ilmu alam ya. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya itu empiris gitu ya. Nah, seperti misalnya fisika, kimia, geodesi, biologi ya ilmu-ilmu inilah pengetahuan alam ya. Yang ilmu ini berfokus pada pengetahuan dan pemahaman yang sifatnya itu adalah ilmiah ya atau bahasanya intelektual. Nah, ilmu ini ya natural sciences itu tidak perlu apa namanya apa kita itu agamanya apa, nggak pernah ditanya gitu. Kalau misalkan bercerita tentang ilmu biologi gitu ya, atau misalnya produk-produk yang sifatnya teknologi juga sama itu. Ya, ketika kita misalkan di tangan kita ada handphone gitu ya, nggak pernah kita tanya ini yang nyiptain handphone ini agamanya apa gitu ya. Karena dia adalah berasal dari sesuatu yang sifatnya ilmiah ya atau yang sifatnya adalah tadi natural sciences. Sedangkan ada ilmu yang cakupannya itu di poin kedua namanya adalah sakofah, ilmu sakofah atau social humanities ya. Jadi dia adalah ilmu-ilmu sosial, bukan ilmu alam ya atau natural sciences tadi. Seperti ilmu tentang ekonomi, ya ilmu tentang politik atau siasah, ilmu tentang sosial, ya ilmu tentang bahasa, ya ilmu tentang seni dan sebagainya. Ini namanya ilmu sakofah. Nah, apa ciri-cirinya kalau sakofah ini? Sakofah itu seringkali terkait dengan identitas peradaban tertentu yang dibangun berdasarkan pandangan hidup atau akidah. Nah, jadi ini bedanya. Jadi kalau ilmu sains ini siapapun bisa untuk mempelajari, menerapkan gitu. Tidak memandang dia agamanya apa, kepercayaannya apa, keyakinannya apa. Tapi kalau sakofah, nah, karena dia adalah social humanity, ya atau kemudian ilmu sosial, gitu, bahasanya ilmu-ilmu sosial humaniora tentang manusia, gitu ya. Maka ini seringkali terkait dengan pandangan hidup tertentu atau kita bahasanya adalah apa mabda atau akidah dan seterusnya. Nah, secara apa namanya istilah ya, ilmu itu apa? Ilmu itu adalah ya ma'rifatul lati tukhadu an tariqi mulahazati wat tajribati wal istintaj ya. Pengetahuan yang diperoleh pertama dengan cara observe ya pengamatan ya observasi.
kemudian percobaan, eksperimen, dan menyimpulkan atau penyimpulan ya. Ini yang sering kita temui di perkuliahan, baik itu S1, S2, S3. Ada namanya, misalnya kalau yang paling sering ya, yang kaitannya dengan data misalnya, ya, biasanya itu pakai yang kuantitatif misalnya gitu ya. Nah, dimulai dari mengamati, ya bahkan harus dimulai dari hipotesa dulu kan, dugaan sementara. Sedangkan kalau yang kualitatif misalnya dia lebih induktif gitu ya. Jadi di dalam baru kemudian terlihat apa sebenarnya pengaruhnya, ya apa sebenarnya kaitannya dan seterusnya. Itu sehingga nanti dimunculkan yang disebut sebagai novelty ya, kebaruan dari sebuah penelitian tadi. Dan biasanya itu sudah ada grand teorinya gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai ilmu yang saat ini dikembangkan oleh Barat dan diamini oleh setiap kampus yang ada di Indonesia, tidak terkecuali negeri maupun swasta. Kemudian ada yang disebut sebagai sakofah ya. Sakofah itu apa? Ya ma'rifatul lati tukhadu an tariqil ikhbar. Pengetahuan yang diperoleh melalui kabar atau pemberitahuan ya. Watalaki dan penyampaian transformasional atau transmisional dengan bahasa itu talaki ya. Talakian fikrian muathiron gitu ya. Kalau minggu lalu kita bahas begitu. Dan istinbat ya atau penarikan kesimpulan dari sumber hukum. Ya, jadi beda dia, cara pengambilannya beda. Nah, jadi kalau ini adalah dengan apa namanya metode ilmiah kan gitu ya. Nah, kalau Sakofa ini dia lebih kepada metode rasional. Nah, nanti apa itu metode ilmiah? Apa itu metode rasional? Nah, ini kita bahas. Islam memahami bahwa eh, yang harusnya lebih tinggi itu, yang diutamakan bahkan kemudian lebih unggul itu justru adalah nanti metode rasional itu sendiri daripada metode ilmiah. Karena kalau metode ilmiah dia harus bersandar pada sesuatu yang empiris, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang faktual, yang ada faktanya gitu. Lalu bagaimana misalnya ya kita bicara tentang sesuatu yang metafisik. Nah, tentu kalau ilmu sains itu tidak bisa membuktikan itu, ya. Kecuali kemudian dia bisa melihat faktanya, misalnya pakai mikroskop kah, atau pakai alat-alat bantu lah gitu, sampai dia menemukan fakta. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang sifatnya metafisik, seperti pencipta gitu ya? Itu kan sesuatu yang metafisik, tidak bisa dilihat oleh mata. Atau misalnya bagaimana dengan angin gitu ya, bagaimana dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa ego, dendam, marah, sebagainya, itu sesuatu yang tidak terlihat. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghukuminya? Nah, gitu ya. Maka ini adalah sesuatu pembahasannya nanti di metode rasional yang kaitannya dengan sakofa. Tapi kita belum ke sana dulu, kita akan coba lanjutkan lagi ya. Nanti akan ada slide-nya sampai ke sana. Nah, kita harus tahu perbedaan dari karakter ilmu dan sakofa ini. Jadi kalau saya bilang ilmu berarti ilmu sains maksudnya ya. Atau ilmu natural science tadi. Nah, bedanya adalah pertama dari sisi objek kajian, ya ilmu itu hanya mengkaji tentang materi, madah. Ya, madah ya tadi ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Sedangkan sakofah itu mempelajari tentang madah dan fikroh. Nah, tentang materinya dan ide di balik materi tadi kenapa kok bisa ada seperti itu. Nah, ini objek kajiannya, berbeda dia. Ya, kalau bahasanya ini lebih mendalam, ya pembahasannya lebih dalam lagi. Kita tidak hanya membahas tentang yang terlihat, tapi sesuatu yang tidak terlihat. Ide itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dibuktikan dengan ucapan kita, ya, dengan lisan kita. Walaupun secara fisik, setiap kata yang saya ucapkan saat ini tidak ada muncul tulisan-tulisannya, kan gitu ya. Tidak ada muncul dalam di 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 mulut saya ini tulisan-tulisan yang saya ucapkan ini, tapi secara rasional itu diakui bahwa saya berbicara misalnya begitu. Nah, ini nanti objek kajiannya ikhbar ya. Sakofah ini nanti di situ masuknya. Kemudian perbedaan kedua dari sisi pandangan hidup tertentu. Nah, ilmu sains itu tidak terkait dengan pandangan hidup tertentu atau bahasa lainnya adalah universal. Makanya tadi setiap dari kita itu boleh mempelajari ilmu sains gitu. Baik muslim, non-muslim, siapapun dia yang ingin mempelajari ilmu sains, maka itu boleh. Tapi sakofah itu pasti terkait dengan pandangan hidup tertentu atau value bond ya.
Jadi pasti akan ada terkait dengan pandangan hidup tertentu. Nah, metodologi untuk mencapai ilmu atau memperoleh ilmu sains adalah dengan metode metode ilmiah atau metodologi ilmiah. Ya, thoriqoh ilmiah atau scientific method. Ya, yang sering kita dengar itu kan scientific method. Ya. Sedangkan sakofa itu sendiri adalah melalui rasional atau thoriqoh akliyah ya atau rational method. Ya. Nah, terakhir perbedaannya adalah dari sisi adopsi ya. Apakah seorang muslim boleh mengadopsi ilmu sains? Maka jawabannya boleh. Ilmu yang kaitannya dengan sains itu boleh diadopsi oleh umat Islam dari mana saja. Dengan syarat ya ilmu sains tadi tidak bertentangan dengan Islam. Nah, jadi nanti ada yang menyebut bahwa mereka ini adalah ilmu sains, tapi ternyata bertentangan dengan Islam. Contoh apa? Teori Darwin. Itu disebut-sebut sebagai ilmu sains gitu ya. Bahkan diajarkan di pelajaran-pelajaran sejarah misalnya atau pelajaran-pelajaran yang lain ya. Tapi itu sebenarnya dari pandangan hidup tertentu, yaitu adalah pandangan hidupnya orang-orang sosialis yang memang tidak percaya Tuhan ya, tidak percaya Tuhan mereka. Nah, kalau sakofah Sakofa ini tidak boleh diadopsi oleh umat Islam kecuali hanya sakofa Islam saja. Jadi sakofa ini pun nanti ada sakofa Barat, ya, ada sakofa sosialis, ada sakofa kapitalis gitu ya. Nah, ada sakofa Islam. Nah, kalau pembahasan sakofa tentang pandangan hidup tertentu tadi, tentang pandangan hidup ekonomi, politik, ya budaya, sosial, bahasa, seni, itu umat Islam hanya boleh mengambil dari sakofa Islam saja. Nah, makanya di dalam pola pendidikan Nabi kepada para sahabat itu ada istilahnya adalah taskif. Apa tuh taskif? Taskif itu artinya adalah tarbiyah sakofiyah. Nah, jadi yang dididik oleh Rasulullah itu kepada para sahabat itu bukan sekedar ilmu sains, tapi adalah ilmu sakofah. Makanya namanya tarbiyah sakofiyah gitu. Jadi mendidik sakofah Nabi itu, mendidik sakofah, sakofah tentang apa akidah Islam, sakofah tentang ekonomi Islam, sakofah tentang apa namanya sosial di dalam Islam ya. Nanti objek kajiannya dibagi tiga. Ada namanya hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minan nafsi, ya kan? Nah, itu sakofah. Makanya istilahnya itu adalah taskif ya. Jadi tarbiyah sakofiyah. Nah, lalu apa tuh Sakofa Islamiyah ya? Sakofa Islamiyah itu apa? Sakofa Islamiyah hiya ma'ariful lati kanat ya aqidatul Islamiyah sababan fi bahtiha. Pengetahuan-pengetahuan yang khusus tadi ya, yang titik tolak pembahasannya itu adalah akidah Islamiyah. Nah, ini dia. Maka disebut Sakofa Islam. Kalau Sakofa Barat bagaimana? Berarti pengetahuan-pengetahuan yang titik tolak pembahasannya adalah akidah Barat. Ya, akidah barat itu biasanya ada dua yang paling sering dikenal, sosialis dan kapitalis. Sosialis mereka tidak sama sekali tidak mempercayai Tuhan, ya. Mereka malah mempercayai bahwa mereka berasal dari materi. Nah, kalau sekuler atau kapitalis, mereka percaya Tuhan sebagai pencipta, tapi untuk mengatur bumi dan seisinya itu dikembalikan kepada manusia. Nah, maka dalam hal sakofa Islam ini tidak boleh kita mengadopsi sakofa selain sakofa Islam, gitu ya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afwan sebentar ya. Oke, Afwan Ustaz ya, Ustaz sekalian. Tadi ada sedikit ini urusan ya. Jadi kita lanjut ya.
tidak boleh mengadopsi sakofah selain Islam. Ya, apa dalilnya di surah Al-Hasyr ayat ke-7? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terima, ya, dan apa yang yang Rasulullah larang ya maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah amat keras hukuman. Nah, jadi apa yang diberikan Rasulullah ya melalui pengajaran, pendidikan, taskif tadi, tarbiyah sakofiah tadi, maka itu yang diambil. Dan apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka ditinggalkan. Nah, nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas itu tentang apa yang Rasulullah bolehkan, apa yang Rasulullah larang nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang metode metode ilmiah dan metode rasional. Ya, metode ilmiah dan metode rasional untuk menghasilkan tadi ya ilmu sains atau ilmu sakofa itu. Nah, jadi ada yang disebut sebagai tadi ya, kita coba simpulkan atau konklusi sedikit. Ada tadi yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu alam atau natural science. Ada kemudian yang sifatnya adalah ilmu-ilmu sosial, humaniora tadi atau sakofa. Nah, keduanya itu memang merupakan hasil atau produk dari metode berpikir. Keduanya. Nah, metode berpikir untuk menghasilkan ilmu-ilmu alam ini disebut sebagai metode ilmiah. Adapun metode berpikir untuk menghasilkan ilmu-ilmu sosial humaniora tadi atau sakofah tadi, maka ini adalah metode rasional. Tadi kita sudah bahas ya, apa itu metode apa itu ilmu tentang sakofah, apa itu ilmu alam ya. Nah, maka kembali lagi nanti pembahasannya ke sini ya, pembahasannya kepada pemikiran itu sendiri. Ya, karena tadi bicaranya adalah tentang pemikiran kan dua-duanya, baik itu metode ilmiah maupun metode rasional. Yaitu adalah dari yang disebut sebagai akal. Apa itu akal? Ya, al-aqlu au fikru au idrak ya huwa naqlul hissi ya bil waqi biwasitati hawassi ya ila dimag. Ya, jadi akal atau pemikiran atau kesadaran, nah ini sama saja al-idrak ini ya, adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ya ke dalam otak. Wa wujudu ma'lumatis sabiqah, dengan ya disertai adanya informasi-informasi sebelumnya. Ya yufassaru biwasitatiha hadal waqi' yang digunakan untuk menafsirkan waqi' tadi, ya fakta tersebut. Nah, jadi ini yang disebut sebagai pengertian berpikir. Ya, baik itu di metode rasional atau di metode ilmiah, dua-duanya dipakai. Nah, adapun yang kedua yang kemudian disebut sebagai metode berpikir itu adalah apa? Metode berpikir itu adalah ya tariqat tafkir ya, atau metode berpikir adalah ya kaifiyah, cara-cara yang ditempuh ya, allati yuzra bihasabiha intajul akli lil afkar, adalah cara-cara yang ditempuh akal ya untuk menghasilkan berbagai afkar tadi, pemikiran-pemikiran itu. Nah, dan metode berpikir ini bersifat tetap. Maksudnya apa? Baik itu di metode ilmiah ataupun di metode rasional, pasti akan menggunakan metode berpikir ini. Pasti harus ada fakta, pasti harus ada panca indera, pasti harus ada otak, dan pasti harus ada maklumat sabikoh itu. Nah, ada pula nanti yang disebut sebagai teknik berpikir, ya uslubut tafkir, yang tidak bersifat tetap, ya melainkan berubah-ubah sesuai objek kajian yang ada. Contohnya adalah ilmu logika atau mantik. Ya, di mantik itu misalnya nanti ada namanya apa namanya eh, logika. Salah satu caranya itu adalah mendefinisikan identitas. Ya, misalnya begitu. Jadi kalau hitam dan putih itu dua identitas yang berbeda. Tidak bisa kita sebutkan yang hitam itu putih, yang putih itu hitam, karena dua-duanya identitasnya berbeda. Nah, jadi misalnya begitu contoh salah satu contohnya ya. Jadi itu disebut sebagai uslubut tafkir, teknik berpikir saja. Ya, atau misalkan menggunakan istilahnya itu premis ya, kalau pernah dengar ya, premis mayor, premis minor, terus kesimpulan. Nah, itu adalah uslubut tafkir. Nah, tapi harus ada fakta.
Nah, fakta tadi itu bisa dibuktikan dengan maklumat sabikoh atau bisa didefinisikan dengan maklumat sabikoh yang ada di dalam otak manusia yang kemudian diindra oleh mata manusia gitu. Yang di materi kedua kalau tidak salah kita udah bahas ya, mudah-mudahan para ustadz masih ingat. Nah, adapun kemudian metode rasional adalah kemudian manhaj ya, muayyanu fil bahri ya, manhaj atau metode tertentu dalam kemudian mengkaji sesuatu ya, ya yuslaku lil wusul ila ma'rifati haqiqati syai' ya, untuk kemudian mengkaji ya tadi ya, pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji tadi ya, dengan jalan apa ya, antariki naklil hissi bil waqi, dengan cara memindahkan penginderaan ya terhadap fakta ya, dan melalui panca indera ke dalam otak ya. Nah, ini seperti yang kita bahas di materi kedua kemarin ya, disertai dengan adanya ya eh, wa wujudi maklumat sabiqah, dengan adanya informasi-informasi sebelumnya, yufassaru biwasitotihal waqi ya, untuk kemudian menafsirkan fakta-fakta tersebut. Ini disebut metode rasional ya, metode rasional. Jadi metode rasional itu adalah metode berpikir itu sendiri, ya, atau definisi akal itu sendiri, ya, proses berpikir itu sendiri. Ya, jadi ada fakta, kemudian diindra atau dipindahkan, diihsas, ya, oleh panca indera manusia, ya, ada mata, ada telinga, misalnya ada mulut dan seterusnya. Kemudian, ya, fakta yang diindra tadi, ya, masuk ke dalam otak, diproses oleh otak, dikaitkan dengan maklumat sabikoh atau dikaitkan dengan adanya jumlah informasi sebelumnya yang kemudian kita akan gunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Ya, saya pernah contohkan kemarin eh, tentang air gitu ya. Nah, air itu sendiri adalah fakta, ya kan? Yang kemudian kita sebut dia air karena maklumat sabikoh kita mengatakan itu air. Dan fakta fakta tadi kita indra dengan mata kita. Kemudian kita masukkan ke dalam otak kita. Maka kemudian dihubungkanlah dengan maklumat sabikoh atau pengetahuan sebelumnya tentang fakta tersebut, maka kita bilang dia air. Beda kalau seandainya itu buku. Ya sama seperti tadi, fakta tadi kita indera melalui mata kita, masuk ke dalam otak, di otak diproses, ya dihubungkan dengan adanya sejumlah informasi terdahulu, maka kita menyebutnya buku. Kalau dari sejak nenek moyang kita atau sampai kemudian orang tua kita mengatakan itu pena, dan sampai kepada kita itu pena, padahal itu buku, maka ya sampai sekarang kita akan mengatakan itu pena. Gitu. Itulah yang kemudian salah satunya yang dilakukan, yang disebut sebagai framing misalnya ya. Jadi menyalahgunakan informasi. Makanya ada istilahnya sesuatu yang salah diulang-ulang terus-menerus, maka dia menjadi benar. Bukan benar secara realita, tapi benar menurut pemahaman oleh si orang ini. Karena itu yang menjadi maklumat sabikoh dia. Misalnya Islam teroris. Padahal faktanya Islam tidak teroris setahu kita gitu ya. Tapi eh, apa namanya, kalimat itu dimunculkan di media, dimunculkan oleh misalnya Amerika, dimunculkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya, kemudian diperdengarkan kepada saudara kita Muslim yang belum pernah dapat maklumat sabikoh itu. Maka itulah maklumat sabikoh pertama dia. Itulah informasi sebelumnya yang pertama kali dia dapat. Maka nanti ketika ditanya oleh orang lain, Islam itu apa? Dia akan bilang sesuai dengan informasi sebelumnya. Islam itu teroris. Gitu. Paham ya ininya ya. Jadi fakta itu sangat berpengaruh sekali. Dalam pembelajaran bagaimana? Nah, kalau dulu guru-guru kita mengajarkan manusia itu diciptakan dari kera, dari monyet, maka ya kalau kita tidak mengubah maklumat Sabiko itu sekarang, atau tidak belajar lagi lebih dalam lagi, maka saya pastikan kita akan mengatakan kalau ada yang nanya, manusia itu dari mana? Dari monyet kita bilang. Karena itu maklumat Sabiko. Nah, siapa yang pertama kali mengajarkan maklumat Sabiko ini kepada manusia? Jawabannya Allah. Di mana Allah ajarkan? Kata Allah di surah Al-Baqarah itu. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Itu pertama kali maklumat Sabiko itu masuk ke dalam kakek moyang kita, gitu ya, yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Terus berkembang hingga sekarang, gitu ya. Nah, jadi begitu.
metode rasional ini. Nah, kemudian ada lagi namanya metode ilmiah. Nah, ini kalau saya yakin para ustadz sekalian sudah paham. Apa itu ya thariqah ilmiah ya adalah kemudian ya manhaju muayyanu fi bahsi ya sama itu ya metode tertentu dalam pengkajian ya ya kemudian yang ditempuh dengan yuslakalil usul ila ma'rifati haqiqah syai' ya yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas haqiqah tadi ya dengan cara apa? Nah, ini dia bedanya di sini ya. Dengan cara apa? Antariki ijra'i tajaribu ya ala syai' ya melalui jalan percobaan, eksperimen atas sesuatu itu. Anggapannya ya dalam metode ilmiah loh ya. Anggapannya sesuatu itu adalah hal yang baru. Ya, jadi semuanya itu kita kosongkan dulu gelasnya gitu ya. Jangan ada maklumat sabiko. Coba kita tes. Ya, coba kita observe kita observasi. Ya, coba kita eksperimenkan, gitu. Baru kemudian dapatlah kesimpulan. Tapi itu pun kesimpulan sementara nanti, tidak berarti kesimpulan yang apa namanya, yang valid, bukan valid lah ya, yang qat'i ya, yang betul-betul tetap ya, yang tidak berubah-ubah lagi. Nah, metode ilmiah itu mengamini adanya penemuan-penemuan baru yang misalnya dihasilkan dari eksperimen-eksperimen baru. Kalau bahasa penelitiannya namanya novelty. Kalau pernah, mungkin para ustadz sini ada yang dosen ya, novelty tadi. Ya, novelty itu adalah kebaruan yang ditemukan dari sebuah grand theory yang dipakai, apakah itu dalam metode kualitatif atau kuantitatif, atau keduanya, mixed design. Nah, beda dengan Islam. Islam itu sudah dikabarkan tadi, ikhbar, dikabarkan. Siapa yang mengkabarkan? Allah. Melalui siapa? Melalui Rasulnya. Kepada siapa? Ya, kepada kita semua. Ya, dan melalui Rasul kepada kita semua tentang seluruh hukum yang berkaitan tentang sakofa tadi. Sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, macam-macam semua. Gitu. Itu perbedaan. Nah, memahami metode ilmiah dan rasional. Pertama adalah langkah-langkah memahami metode ilmiah. Ya. Nah, ini yang sering kita pahami ya Ustaz ya. Pertama ya observasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian dari itu merumuskan hipotesis, ya bahkan nanti ditentukan fokus dan lokusnya gitu ya. Baru dilakukan eksperimen, baru nanti disimpulkan hasil eksperimen tadi. Ya. Ini saya yakin para ustadz sudah paham lah ya. Nah, perbedaan karakteristik metode ilmiah dan metode rasional itu ada dari empat sisi. Objek kajiannya, cara melaksanakannya, tingkat kepercayaan hasilnya, dan posisi pemikirannya. Pertama, ya dari objek kajian. Tadi ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, metode ilmiah itu hanya mengkaji tentang materinya tadi, ya faktanya tadi, madahnya. Sedangkan metode rasional mengkaji tentang mada dan fikroh tadi sudah ya. Kemudian cara melaksanakannya dilaksanakan dengan cara eksperimen, ya, dengan cara percobaan. Kalau metode rasional dilakukan dengan cara berpikir, ya, sebagaimana definisi berpikir tadi, adanya fakta, adanya panca indera, adanya otak, adanya maklumat sabikoh. Nah, kemudian ketiga, tingkat kepercayaan hasil. Di metode ilmiah, menghasilkan tingkat kepercayaan yang bersifat dugaan, zonni, tidak ada yang tidak pasti dia. Makanya itu selalu ya para penulis skripsi baik itu S1 atau S2 disertasi atau tesis misalnya ya S2 tesis S3 disertasi selalu mengatakan ya di kalimat penutup itu ya apa namanya ada peluang ya untuk para peneliti-peneliti yang lain ya untuk kemudian menghasilkan novelty lagi dari penelitian atau grand design penelitian ini. Bahkan itu harus dibubuhkan dalam apa namanya dalam bab 2 atau bab 3 gitu ya. Ya tentang penelitian yang relevan kan gitu ya. Nah, kalau metode rasional pertama ya dari segi tidak adanya sesuatu, sorry, dari segi ada tidaknya sesuatu, maka menghasilkan tingkat kepercayaannya itu pasti atau qat'i. Nah, kemudian kedua dari segi sifat sesuatu menghasilkan tingkat kepercayaan dugaan atau zonni. Nah, jadi kita harus bedakan dari sisi apa namanya ada atau tidak sesuatunya itu qat'i, tapi dari sisi
ya sifatnya, ya sifat sesuatu tadi maka menghasilkan sesuatu, menghasilkan tingkat kepercayaan yang zonnya atau dugaan. Nah, posisi pemikiran metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu adalah cabang dari metode rasional itu sendiri. Nah, jadi Islam juga memerlukan yang namanya eh, metodologi ilmiah itu. Bahkan tidak dinafikan bahwa kadangkala ya dalam aspek tertentu perlu adanya metodologi ilmiah. Namun jangan berarti hanya menggunakan metode ilmiah saja. Karena ada lebih penting lagi, lebih tinggi lagi, yaitu adalah induknya. Yang kita sebut sebagai metode berpikir rasional. Ya, nah gitu ya. Bukti metode ilmiah itu cabang dari metode rasional. Pertama, metode ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa maklumat sabikoh, ya tanpa informasi terdahulu. Nah, informasi terdahulu ini padahal diperoleh melalui metode rasional. Kedua, metode rasional mempunyai daya jangkau berpikir yang lebih luas daripada sekedar metode ilmiah, gitu. Ya, kenapa demikian? Karena metode rasional memungkinkan ya bahwa sumber kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang empiris, tapi sesuatu yang normatif pun itu bisa. Bahkan sesuatu yang metafisik itu bisa dibuktikan secara rasional ketika kita apa namanya bisa membuktikan keberadaannya, bukan zat fisiknya bukan, tapi keberadaannya tadi. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh metode rasional. Makanya kan kebanyakan ya orang-orang yang logika itu, orang-orang mantik atau orang-orang filsafat itu, ini profesor saya yang bilang langsung gitu ya. Apa kata beliau? Orang-orang yang empiris ya, yang mereka itu selalu bicaranya tentang sesuatu yang fisik, bukan yang metafisik ya. Mereka nggak akan percaya Tuhan sampai Tuhan itu wujud di depan mereka. Nah, kalau tidak ada wujud, ya berarti nggak ada Tuhan. Nah, sampai begitu, ini kan kacau. Nah, jangan sampai nanti anak didik kita ajarkan begitu. Nah, maka kita perlu menggunakan yang namanya metode rasional. Apa sederhananya metode rasional itu? Segala sesuatu yang ada punya pasti diciptakan oleh sesuatu yang lain. Nah, gitu. Itu rasional itu. Ya, bahwa sesuatu yang ada secara empiris bisa dibuktikan secara fakta ada di depan kita pasti diciptakan dari sesuatu sebelumnya. Nah, sesuatu sebelumnya itu apa? Nah, sebelum bumi ini ada, maka pasti ada yang menciptakan bumi ini. Nah, siapa yang menciptakan bumi ini? Ya kan? Siapa yang menciptakan pohon-pohon itu? Siapa yang menciptakan manusia, lautan, gunung, dan seterusnya? Ini siapa? Maka kita mengatakan klaim rasional kita mengatakan namanya Tuhan, gitu ya. Nah, maka pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita membuktikan Tuhan itu? Maka kita gunakan namanya metode rasional. Ya, kalau metode ilmiah sulit kita mengukurnya gitu. Makanya jangan sampai dalam pembelajaran pun kita hanya berfokus mendidik anak-anak mahasiswa atau mendidik siswa-siswa kita hanya dengan metode ilmiah dan menafikan metode rasional gitu maksudnya ya. Nah, apa saja keterbatasan metode ilmiah? Pertama, ya tentu karena panca indera terbatas, ya maka ya pasti juga akan terbatas. Misalnya telinga manusia itu hanya dapat mendengarkan suara ya pada interval 15 Hz sampai 30.000 Hz misalnya. Nah, ini kan keterbatasan kita, ya. Kemudian ya panca indera dapat melakukan kesalahan dalam pengamatan misalnya. Ya pernah ada tuh percobaan ya tongkat lurus ya bukan tongkat lah seperti pensil gitu ya, pensil kemudian dimasukkan ke dalam gelas itu seolah-olah patah kan gitu ya, itu pelajaran fisika dasar gitu ya. Nah itu secara fakta mata kita tertipu gitu ya, orang naik gunung gitu ya tiba-tiba ada sosok putih di depannya. Nah, belum apa-apa udah muncul ketakutan lari dia padahal ketika didekati ternyata cuman bias cahaya malam gitu, cahaya bulan misalnya. Nah itu keterbatasan mata manusia, panca indera manusia. Kemudian generalisasi tidak selalu berlaku umum. Nah, ini dia ya. Misal ya, ada yang mengatakan semua logam akan memuai kalau dipanaskan, tapi ternyata ada anomali pada logam-logam tertentu. Misalnya ada kekhususan ya. Ya, makanya tidak selalu semuanya itu bisa digeneralisasi oleh metode ilmiah. Keempat, kesimpulan metode ilmiah berarti bersifat tidak pasti atau bahasanya tentatif ya atau sementara hingga datang tadi pengetahuan baru yang mengoreksi pengetahuan yang lama. Nah, jadi kalau bahasanya orang-orang barat itu makanya mereka kadang satu buku itu bisa berpuluh kali revisi.
Satu buku yang dikeluarkan oleh profesor di universitas misalnya di Barat ya, di mana lah, di Australia, di Amerika dan seterusnya itu, satu buku itu bisa kemudian direvisi oleh penulisnya sampai 10 kali. Ya, kenapa? Karena adanya pengetahuan baru tadi, dari grand teorinya dihasilkan, sorry, dari pengamatannya itu dihasilkan grand teori baru yang kemudian itu akhirnya menghilangkan yang lama atau menghapus grand teori yang lama gitu. Nah, beda dengan metode rasional atau Sakofa itu sendiri misalnya ya. Ya, dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya hukum Islam itu ya, ya begitu, wajib gitu ya. Hudud itu ya begitu gitu ya. Ya, akidah itu ya begitu dan seterusnya. Yang ada pun pengembangan-pengembangannya itu ya tidak kemudian melampaui dari sisi eh, ketetapan yang sudah ada sebelumnya. Ya, walaupun ya tentu nanti ada ranah-ranah ijtihadiyah. Nah, tapi itu juga bukan ranah kita ya Ustaz sekalian ya. Kita paling cuman mukallid ya. Saya nggak tahu apakah kita mukallid am atau mukallid muttabi gitu, tapi kita jelasnya masih mukallid. Ya, tidak ranah kita juga untuk sampai pada level ijtihad ya, atau mujtahid. Oke. Kemudian kelima, memori atau ingatan manusia pada saat merumuskan hipotesis dari teori sebelumnya itu tidak selalu dapat diandalkan atau ada kemungkinan lupa, ya ada human error, ya lupa. Keenam, teori yang dijadikan pijakan dalam perumusan hipotesis itu juga bersifat tidak pasti, dapat terus berubah-ubah. Nah, misalnya teori atom, ya teori kuno Yunani, teori Dalton, teori Rutherford dan sebagainya itu ada perubahan-perubahan. Ya, teori filsafat ya sampai sekarang masih ada perubahan. Filsafat kuno dengan filsafat modern gitu ya. Nah, maka bagaimana cara kita memposisikan metode ilmiah ini di dalam holistik profetik? Pertama, metode ilmiah itu ya sebagai serangkaian cara untuk menemukan pengetahuan, maka ini adalah metode yang sahih, boleh digunakan, silahkan. Nah, namun metode ilmiah memiliki sejumlah keterbatasan seperti yang kita cerita tadi. Baik dari unsur empirisme, faktanya tadi yang bisa salah fakta kita, salah memahami, atau dari sisi rasionalismenya sendiri. Maka metode ilmiah tidak boleh dan tidak sahih jika dijadikan satu-satunya metode untuk memperoleh semua pengetahuan. Alhamdulillah. Ya, ilmu alam dan ilmu sosial. Oke. Kemudian banyak pengetahuan yang ada yang berada di luar jangkauan kemampuan metode ilmiah. Ya, semisal akidah Islam itu sendiri tadi ya, sesuatu eh, zat yang kita percaya itu adalah Allah, ya Tuhan kita, itu adalah sesuatu yang metafisik, tidak bisa dijangkau oleh metode ilmiah. Maka digunakan metode rasional ya. Ini daftar referensinya ya. Wallahu alam bisawab. Ya, silahkan para ustadz yang ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nanti di minggu kelima, sorry di pekan depan kita baru akan membahas tentang eh, bentuk-bentuk dari eh, aplikatifnya metode ilmiah dan metode rasional itu sendiri. Silakan mungkin via chat saja ya Ustaz ya. Baik ya, dari Ustadz Fadli. Apa nih Ustadz? Apakah filsafat dapat disebut dihasilkan dari metode rasional? Oke.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita mungkin nanti bisa dibaca lagi kembali referensinya. Sepemahaman saya, filsafat itu kan memang muncul pada abad 5 ya, 5 Masehi ya, dibawa oleh Socrates gitu ya, untuk kemudian membantah kaum sofis ya, kaum sofis yang kemudian saat itu ya berargumen bahwa kebenaran itu relatif. Maka mereka menggunakan ilmu mantik ya atau ilmu logika dan ilmu debat mereka yang piawai dan segala macam untuk bisa membolak-balikan fakta yang harusnya benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, maka kemudian kehadiran Socrates, kemudian ada muridnya namanya Plato, dan disempurnakan, dibakukan metodenya oleh Aristoteles, dan gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar ilmu filsafat yang kami tahu, gitu ya, filsafat kuno. Beda dengan filsafat sekarang yang sebenarnya apa namanya sudah tidak lagi mencari kebenaran itu sendiri. Nah, itu satu poin. Jadi kita harus tahu dulu dari sisi eh, sejarahnya itu. Jadi filsafat itu memang murni, Ustaz, bukan berasal dari pandangan akidah Islam, tapi ya pandangan apa namanya, bagaimana menemukan kebenaran itu dari akal. Nah, akhirnya nanti akan terbatas juga. Terbatasnya di mana? Terbatasnya adalah dari maklumat sabiqoh pertama sekali itu siapa yang memberikan. Ya, jadi ketika nanti kita bicara tentang empat elemen berpikir itu, ada fakta, ada eh, panca indera, ada otak manusia, dan ada maklumat sabiko. Nah, maklumat sabiko ini kan kalau kita urut terus sampai manusia pertama sekali diciptakan namanya Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang pertama kali memberikan ilmu tadi kepada Nabi Adam? Siapa yang memberikan maklumat sabiko tadi? Maka Islam mampu menjawab, namanya Allah. Itu tadi wa'allama Adama asma'akullaha itu, surah Al-Baqarah itu. Nah, orang-orang filsafat atau orang-orang sosialis mereka nggak bisa jawab itu. Maka mereka mengatakan dari proses refleksi. Coba nanti dibaca dari proses refleksi. Nah, disitulah kegagalan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak yakin ada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak tampak, sesuatu yang metafisik gitu ya. Disitulah kegagalan mereka. Beda dengan ilmu logika. Ya, ilmu logika. Walaupun ya masih ada kaitannya, tapi kalau saya lihat boleh menjadi pendukung agar kita tidak keluar dari topik kalau bahas ilmu logika. Jadi kan kalau ilmu logika yang kita tahu itu kan ada klaim, ada bantahan atas klaim gitu ya. Nah, klaim itu dibangun dari sisi premis ya, premis mayor, minor, kemudian konklusi. Maka harus dibantah lagi dengan logika yang baru, dengan klaim yang baru. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk filsafatnya sendiri yang memang itu hadir dari keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada ya, karena memang tidak ada empirisnya, maka menurut saya dari sisi maklumat sabikohnya mereka cacat ya. Dari proses maklumat sabik, dari proses berpikir tadi, mereka tidak meyakini ada informasi sebelumnya ya. Mereka justru mengatakan ada refleksi, proses refleksi tadi itu kegagalan mereka. Nah, maka menurut mereka yaitu itu adalah metode rasional menurut mereka, tapi menurut kita metode rasional mereka itu cacat dari sisi maklumat sabikonya. Andainya mereka percaya bahwa ada Allah Ta'ala pencipta yang memberikan pertama kali maklumat sabikoh itu, maka tentu mereka akan sampai pada definisi yang benar gitu. Tapi itu tidak mereka lakukan karena mereka tidak yakin dengan Tuhan itu sendiri. Nah, alhasil kebenaran tadi ya subjektif jadinya, ya kan? Nah, jadi cinta kebenaran yang dimaksud oleh orang-orang filsafat itu akhirnya pada subjektif. Kenapa? Karena akhirnya disandarkan kepada kemampuan akal manusia, IQ manusia tentang mendefinisikan segala sesuatu. Nah, Islam hadir justru memudahkan itu dengan adanya wahyu. Ini loh maklumat sabikohnya. Ya, wahyu ini loh yang menjadi panduan kalian. Tinggal kalian ikuti. Nah, makanya nanti turunannya juga sampai ke demokrasi misalnya. Itu sampai Ustaz. Jadi kenapa demokrasi itu akhirnya gagal untuk menemukan kebenaran absolut? Karena tidak mungkin 270 juta jiwa itu diwakili oleh DPR. Kemudian DPR tadi menghasilkan satu hukum yang betul-betul itu mewakili semuanya. Kan nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Maka mana yang paling benar? Yang paling benar itu adalah kembalikan kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Apa kata Allah tentang ini, gitu ya. Maka di situ nanti ada namanya ijtihad.
proses menggali hukum ya terkait dengan fakta-fakta yang ada hari ini. Dan Allah sudah janjikan itu bahwa semuanya solusinya itu ada dalam Islam, dalam Quran, dalam Sunnah. Tinggal ijtihad tadi yang hari ini pun kita lihat tidak ada. Mujtahidnya saja susah kita cari gitu ya. Siapa mujtahidnya zaman sekarang? Nggak, susah kita cari. Nah, paling ya mujtahid mazhab misalnya ya. Eh, bingung kita. Makanya kemudian eh, kalau saya berkeyakinan kebenaran absolut itu adalah kebenaran yang datang dari yang menciptakan kita. Karena yang paling tahu tentang kita adalah Allah gitu. Maka kita tinggal ikuti saja gitu ya. Sami'na wa ata'na kan gitu. Nah, wallahu alam bishawab. Itu mungkin Ustaz Fadli ya. Ada tambahan lagi silahkan Ustaz. Coba saya ini ya. Tadi saya coba belum bisa di on mic. Sebentar. Oke. Nah, coba Ustaz. Udah bisa kalau mau ada tanggapan lagi silahkan Ustaz. Oke, apa Ustaz? Nah, jadi nanti Ustadz sekalian di materi kita minggu depan, nah insya Allah kita akan bahas lagi tentang produk fisik. Kalau ini kan produk pemikiran ya. Nanti ada namanya produk fisik atau dalam bahasa Islamnya itu namanya madaniyah. Ya, madaniyah. Nah, madaniyah itu ada madaniyah yang boleh kita gunakan, ada madaniyah yang tidak boleh kita pakai. Dan Rasulullah sendiri yang mengatakan ya melarang itu ketika memang madaniyah tadi berasal dari sakofah tertentu. Berasal dari sakofah selain sakofah Islam gitu. Ustaz. Oke, eh, baik kalau memang tidak ada lagi mungkin dari para ustadz sekalian, kita cukupkan berarti Ustadz ya. Nanti untuk rekamannya Insya Allah kita akan share. Mudah-mudahan saya nggak lupa lagi. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan kata dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita pada malam hari ini ya di materi yang singkat ini. Kita insya Allah ketemu lagi di Ahad depan. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika لا حول ولا قوة إلا asyhadu بك an la أشهد أن لا ilaha إله إلا أنت illa anta أستغفرك astaghfiruka وأتوب إليك. wa atubu ilaik. Ya Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.